hayang cerik Mama Jeng Amel kuat di kitu-kitu, kata Yoris pada pelaku kasus Subang, termasuk Danu yang seret Tuti. Anak pertama Tuti Sesuhartini sekaligus kakak Amalia Mustika Ratu, Yoris, kecewa berat kepada para pelaku kasus Subang yang menewaskan ibu dan adiknya. Penyidik Polda Jabar telah melaksanakan prarekonstruksi kasus Subang di TKP, Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Usai prarekonstruksi, Yoris mengaku ingin menangis saat prosesnya berlangsung. Yoris merasa tidak menyangka bahwa para tersangka yang adalah orang terdekat ibu dan adiknya itu bisa melakukan hal yang begitu sadis. Yoris mengatakan, pada rekonstruksi tersebut, Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu, Danu dibantu oleh tersangka lain, Arikhi dan Abi. Setelah itu, jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka, Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu, bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak ngangka, kesal. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu, mengangkat harkat derajat dia, kata Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraeni. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Duh hayang cerik mamah kuat di kitu-kitu, Jeng Amel kuat di kitu-kitu, jelas Yoris. Yoris bahkan mengupamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, tandasnya. Terdapat sekitar 95 adegan yang memperagakan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat prarekonstruksi. Salah adegan yang terlihat dari luar TKP adalah adegan ketika Yosep mengangkut jasad Amalia Mustika Ratu ke dalam mobil Alphard. Reka adegan tersebut terjadi dalam adegan ke-70 sampai 85. Dikutip dari Tribun Jabar, Yosep terlihat mengangkut Amalia yang digantikan oleh manekin. Yosep membawa jasad putrinya itu melalui pintu depan rumah, kemudian mengarah ke bagasi mobil Alphard yang terparkir tepat di sampingnya. Kemudian, Yosep menyimpan jasad Amalia tepat di atas jasad Tuti yang telah terlebih dahulu disimpan oleh 3 tersangka lainnya. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut, pada adegan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air. Air dalam ember itu untuk membersihkan lantai dari bercak darah, maupun bekas kaki para tersangka yang ada pada bagian depan hingga ke dalam rumah. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosep dan kedua anak Mimin tak diketahui kemana perginya setelah itu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menyatakan, Mimin berada di dalam rumah saat eksekusi kedua korban. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP. Tidak tahu datangnya Mimin dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar. Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, lanjutnya. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini, semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat tersangka lainnya masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras keterangan Danu.